والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق على الطريق المستقيم وعافنا وارحمنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل أرض كتب واكتب وأبد الآبدين ودار الداهرين. صلى الله عليك يا منبع العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القول وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسنت نفسي وأنفسكم وأهل بيتنا وأهل بيتكم وعلى أهل المجلس وعلى أهل القرية بالحي القيوم الذي لا موت أبدا. ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Syahdan sunat pula mandi yang kedua dan mandi yang ketiga. Yang pertama diolang 3 kali, yang kedua diolang 3 kali, dan mandi yang ketiga diolang 3 kali. Jumlahnya 9 mandi atau disebut mandi 9. Daripada Allah Ta'ala memuliakan hambanya jenis manusia, walau sudah habis umurnya dibersihkan sebersih-bersihnya sampai dengan kewajiban fardu kifayah mandi 9. Seperti yang pertama, maka perintahnya seperti yang pertama juga. Bagaimana praktek mandi yang pertama, begitu pula mengulangi yang kedua 3 kali dan yang ketiga juga 3 kali. Tatkala membubuhi kapur barus pada air qorah di dalam mandi yang ketiga terlebih muakkad daripada mandi yang pertama dan yang kedua. Sampai-sampai banyu itu bukan semata-mata air qorah, nang ada campuran sabun, ada campuran kapur barus, ada campuran kapur barus, ada campuran sabun. Kenapa mayit itu dimandikan dengan campur banyunya campur kapur barus? Demi untuk menjaga ketahanan tubuh mayat itu kada cepat hancurnya. Sobat, kita yang hidup disuruhkan memandikan selain pada air bersih tidak ada campuran, ada di antara campuran sabun untuk menghilangkan kotoran dan kapur barus untuk menguatkan daya tubuh mayit itu. Jangan begitu cepat obah. Apalagi di samping itu memandikan dengan air campur kapur barus, orangnya katuju mengamalkan membaca suratul muluk, surat tabarak dan malam, alasin hancuran badannya dan kubur. Di antaranya beberapa, antara lain orang mengamalkan membaca surat tabarak saban malam, mulai tahu, mulai mendengar, terus diamalkan. Dalam kubur dinyatakan di antara golongan yang kada hancur awakna dalam kubur. Bila kada hancur menunjukkan keadaan azab kubur. Bila kada azab berarti selamat dalam kubur. Lamun dalam kubur selamat, seterusan sampai ke akhirat dalam surga selamat. Cuma kadang-kadang kita kurang perhatian masalah membaca mengamalkan surat Tabarak. Mayatnya aja dimandikan, ada banyu campur tatkala membubuhi kapur barus pada air qorah di dalam mandi yang ketiga terlebih muakkad daripada mandi yang pertama dan yang kedua. Bermula 3 mandi yang kehilangan itu terkadang hasil daripada 5 kali mandi. Kisah
9 kali mandi ya. Mandi 9. Terkadang hasil adalah 5 kali mandi. Pertama, mandi dengan air bidara. Kedua, mandi dengan air yang menghilangkan air bidara. Maka 3 kali mandi dengan air qorah. Maka mandi yang 3 kali inilah yang kebilangan. Tetapi yang menggugurkan wajib itu yang pertama daripada yang ketiga ini. Bila beres sempurna yang pertama, sudah gugur kewajiban untuk kifayah. Akan tetapi kesempurnaan sampai 3 kali 3 berjumlah 9. Terkadang 3 kali mandi dapat hasil daripada 9 kali mandi. Bisa 3 kalinya sudah menopoli mandi 9 daripada hasil daripada 9 kali mandi. Maka mandi 9 itu 2 kaifiat. Mandi 9 artinya apa tak? 3 kali tadi, kali 3 aja 9. Mandi 9 itu 2 kaifiat. Prakteknya 2 jam. Kaifiat yang pertama, bahwa dimandikan mayit itu dengan air bidara. Kemudian maka dengan air yang menghilangkan air bidara. Kemudian dengan air qorah, air yang mutlak, ada campuran apa-apa. Maka yang 3 ini dibilangkan sekali mandi. Yang pertama dapat sudah pertama. Kemudian maka dimandikan pula dengan air bidara. Kemudian maka dengan air qorah. Maka 3 kali mandi ini dibilangkan kali yang kedua. Kemudian maka dengan air yang menghilangkan air bidara. Kemudian maka dimandikan dengan air bidara. Kemudian maka dengan air qorah. Maka yang ketiga ini dibilangkan sekali mandi yang ketiga. Inilah rupa mandi 9 pada kaifiat yang pertama. Maka yang kehilangan daripada yang 9 ini yaitu 3 mandi yang dengan air qorah juga. Tetapi yang menggugurkan fardu yaitu dengan air qorah pada mandi yang pertama. Pakai sabun banyunya, selesai pakai kapur barus, lalu dibersihkan atau dibilasi dengan air qorah, air yang tidak campuran. Itu sudah gugur kewajiban fardu kifayah yang pertama. Untuk kesempurnaan lagi sekali pulang, 3 kali lagi sekali pulang sampai 9. Adapun 9 mandi 9 pada kaifiat yang kedua, maka yaitu dengan bahwa dimandikan ia mayit dengan air bidara. Setelah itu maka dimandikan dengan air yang menghilangkan air bidara. Setelah itu maka dimandikan pula dengan air bidara. Kemudian maka dimandikan pula dengan air yang menghilangkan air bidara. Kemudian maka dimandikan pula dengan air bidara. Kemudian maka dimandikan pula dengan air yang menghilangkan air bidara. Inilah 6 kali mandi. Maka tiada dihilangkan setelah itu. Maka dimandikan pula dengan air qorah 3 kali mandi. Jadilah jumlahnya dengan yang 6 itu jadi 9. 9 kali mandi. Maka yang kebilangan daripada 9 itu 3 kali mandi yang dengan air qorah juga. Jadi patokannya iya air qorah, tidak campuran. Akan tetapi tadi untuk kebersihan ada campuran sabun, dan untuk apa? Kekuatan ada campuran kapur barus.
Dan yang menggugurkan fardu yaitu yang pertama dan yang tiga ini cuma apa? Teori lah, teorinya aja. Kalau prakteknya itu turun ke lapangan. Kalau para pelajar tidak kuliah biasa akhir-akhir tahun ajaran ini ternyata praktek ada nama mengaturakan apakah boleh nikah praktekannya ada mungkin kalau pontokannya suruh berapa di loyang atau di atas gatang khawatir bang jangan mau dibuat orang lah jadi si kongdang korban cuma membolang sang ini masih ada rohnya lah repot jatuh harus menjadi siapa tanggung jawab maka biasanya kan ada kan guru qarika atau guru muas untuk kitabnya kan teorinya aja prakteknya hanya praktek ada halaman 11 mana kesan bersihkan hidungnya betul pujian adalah tulisannya kemudian maka disucikan halaman 26 di sebelah tintangan di tengah ada pun 9 maka mandi 9 tadi pada kaki yang kedua nah sebelahnya aja kemudian maka disucikannya kedua liang hidung mayit ruang hidung dengan keliling yang basuh jadi apa sakulingan ruang hidung dibasuh ada sebelah dengan keliling yang basuh jadi dibasuh sekelilingan karena kelingking karena kelingking apa ada kurang saja dengan keliling yang basuh jadi dikorek ya sekelilingan liang hidungnya ruang hidung dengan keliling yang basuh supaya keluar barang yang ada dalam hidungnya di ruang hidung dengan cemar daripada cemar kata Syekh Ramli di dalam Nihayah kitab fikih Nihayah karangan apa Syekh Ramli jangan malam Selasa tak Gulhati membaca apa itu Sabila lalu ya karena murid besar ada hasil halaman halaman berapa Nihayah dibukanya oleh diantara apa santrinya dibacanya kitab Arabnya bertepatan dengan kitab Sabila itu dibaca oleh Guru Hatim saban malam Selasa di Mbah Isya nyaman kan mendengarkannya nyaman memikirkan kami mendengarkan nyaman membaca Guru Hatim orang ahlinya juga kan di bidang fikih Arabnya itu melayunya menerasakan cuma ada kan apa kitab Tuhfah ada kan ada santri yang membacakan Arabnya kitab Nihayah ada di antaranya begitu kan santri itu berantara dua masalah mensucikan benda yang kena najis itulah hikmah Allah Ta'ala menghukumkan hambanya walaupun sudah mati masih lagi dirawat dengan dibersihkan sebersih-bersihnya oleh karena itu hamba wajib pula menjaga kebersihan dirinya kan nyaman lah mati ada yang memandiakan padahal apa sebab wajib mandi harus mati jadi wajib mandi kenapa wajib mandi kan kakinya ada kalau mandi sorong mandi sendiri ada hawa ada geraknya lagi jadi nang hidup nang berkewajiban pada wilayah memandikan pun karena hakutnya berdosa berdasaan ada melaksanakan gagal pahala yang melaksanakan
Jadi semata-mata menggugurkan hukum wajib fardu kifayah bagi petugas tiap kampung nang tukang pemandian mayat. Dan pula si kitanya bang sampai apa laki mati masih ada kehormatan laki dan masih ada kehormatan selaku istri. Mana hubungannya ya kehormatan? Yaitu nang bini menjaga kehormatan dirinya demi bakti lawan lakinya, sehingga Allah Ta'ala wajibkan iddatul wafat, iddah 4 bulan 10 hari. Entah bini-bini tamatkan laki iddah wajib 4 bulan 10 hari. Artinya menjaga kehormatan dirinya biar bapak tetap di dalam rumah aja selama 4 bulan 10 hari demi kehormatan dirinya dan menghormati lakinya yang sudah pindah dari alam syahadat, alam zahir ini kepada alam barzakh, supaya yang laki itu dan kubur senantiasa rahmat dan keampunan Allah. Sebab apa hubungan ini masih bakti taat lawan laki. Bila taat lawan laki berarti mentaati hukum Allah yang dibawa oleh Rasulnya. Beriddah 4 bulan 10 hari. Tetap berada dalam rumahnya. Dan di samping iddah ada pula wajib ihdad. Ihdad itu tarku zinati, kada beperhiasan. Jadi nampak bacalah mata kada, minyak rambut kada. Jadi rambut seadanya sementara 4 bulan 10 hari dan kada babupur macam-macam kada, apa adanya demi kehormatan dan menghormati kepada lakinya nang berdahulu. Itu namanya kehormatan dan hubungan ketaatan antara hubungan laki bini. Gimana mau sama-sama hidup itu lah, jangan digantung kamu balus karena lama kan. Mau sama-sama hidup dan lalu ini diantaranya kamu balus dikontong menguati dan lama lalu hanya kuat. Ini kan kalau balus biasanya dari banyu memandikan mayat. Apa yang buat kamu bahas kontong? Kata Syekh Ramli dari Hayah, kaifiat yang kedua inilah yang terlebih aula. Nanti 9 dari 2 kaifiatnya, yang kedua itu terlebih aula dan afdal, daripada utama aula dan afdal banyak pahala. Maka apabila selesai daripada memandikan mayit, maka hendaklah dilemahkan pula segala perlipatan kaki tangannya. Jadi apa? Dilumbarkan, dilembutkan, dilemahkan pula segala perlipatan kaki tangannya. Dan disapunya air pada sekalian badannya dengan kain. Jadi basah nang kuntung mandi tadi dilap dengan kain, pakai handuk misalnya. Kan nyamannya lah sampai sampai kuntung mandi mayit itu dilap dengan handuk, dianduk ya kan pulang. Ya kalau kita mandi janabat lah tentung kalau nang bini malah pada handok nyamannya lah. Jangan tentung mandi bini mandok ya malah bahan hingga nang laki ada ada kegiatan membersihkan apalah lalu kepaluhan lalu dilapakan palu oleh bininya nyamannya. Dan kadang melap seorang lah ya. Bapak kalau melok sendiri dengan sapuan istri beda rasanya. Kalau saya boleh coba.
dan disapunya air pada sekalian badannya dengan kain supaya tidak basah kapannya. Nah, menjaga kapannya jangan basah karena air selesai mandi. Kalau tarang kelihatan aurat lantaran basah. Maka jikalau keluar najis daripada mayit kemudian daripada memandikan dia, adalah dihalangi mandinya, hanya wajib menghilangkan najis jua. Sudah sempurna, selesai dan sah mandinya mayit itu, ternyata keluar najis. Namun dibiarkan, sembahyangkan kada sah. Fardu kifayah mensalatkan, membahyangkan mayit cuma dengan dihilangkan najis itu. Kalau sudah selesai disembahyangkan, andai kata keluar kemudian najis, lalu yang lain susulan terus membayangkan, ada apa lagi dia akan dihilangkan, hanya yang pertama. Makanya umpamalah ada misalnya orang itu dimandikan senantiasa keluar darah di mana lubang badannya karena ia ada kejadian misalnya pembuluh darah pecah atau ada tabrakan misalnya lalu berdarah senantiasa, maka dimandikan. Kalau dimandikan senantiasa keluar darah, kapan selesai pemandian dan kapan mensolatkan? Maka di samping tadi memandikan sudah sempurna, memandikan terus keluar darah, kalau mungkin di kapan langsung, biarlah nafas sempurna dimandikan dan tutup auratnya sambil disembahyangkan. Karena mayit itu senantiasa keluar darah pada lubang di antara badannya. Jadi sambil memandikan, sudah sempurna memandikannya, sambil disembahyangkan, namun kadang memungkinkan stop daripada keluar darah gitu. Dan jika ada najis itu keluar daripada parasnya sekalipun, walaupun najis keluar dari kemaluan muka atau belakang, hanya wajib menghilangkan najisnya juga, mandinya tidak diulang kembali. Dan makruh mengarat kuku mayit. Makruh kan ada direstui, dibenci. Mayit itu ternyata kukunya panjang. Nah, jangan dikarat, jangan dipotong. Lamun nang hidup lah, kalau mati ini kuku panjang kan sunnah Nabi dipotong. Mun kuku panjang misalnya masalah menonton guru kan kecocok tangan guru kukunya panjang. Nah, hati-hati juga salah menonton guruan kuku panjang dicocoknya kalau salah menonton sakit kalau tangan guru kan ada karas kadang ada tukang bantu. Ada orang tak kukunya panjang, pasalaman ada perhatian, jadi pasalaman itu mencocok kuku ibu tangannya kukunya panjang. Setiap pasalaman tercocok bagulan kan kasihan jadi berkusut, mulutnya sakit. Jadi perhatian lah. Oh, nggak merasa. Di ngosan nggak ada bang lah. Kalau hidung di ngosan nggak mencium, dilihat yang sah ada bang. Nah, kuku panjang kan. Pasalaman itu cocok pasti aja. Lamunnya sudah mati, kukunya panjang, makruh mengarat atau memotong kuku mayit itu. Kada restu itu dia biasa saja. Dan mencukur atau menggunting rambutnya karena menghormati segala anggotanya. Nah, sampai ke mati jangan dipotong. Makanya orang biasa hendak mati itu bersih lah. Ini tanpa dia malah karasannya dalam malarap sekalian kumis, jenggot, kadang-kadang menggunting di kuku bersih sorong.
amun dalam keadaan masih ada apa umurnya itu nang anak ya anak apa membalasihakan jangan bina apa jangan bina jerumusan anu janggutnya diambil rapakan mbak kuitan garing lah jadi anak sama apa merawat berasihakan sesematnya janggutnya tak irsyahkan kukunya supaya apa habis umur dalam keadaan badasi. Namun orang yang tadi mode ada radar, ini kan saya kuku sorong, membadasi apa bulu-bulu yang di badannya sorong, ada lawas dan meninggal. Dari karena inilah tiada harus menyunat yang kulub. Andai kata orang itu sampai ke bejanggut kawat kulub masih kada sunat kada sumpit. Nah kalau nanti biar kulubnya jangan ditatak, kasihannya sakitnya mainnya. Sakit sudah sakit cabut urut, sakit kurang ditatak, kulitnya hidupnya kulub. Tiada harus artinya haram menyunat yang kulub. Biar aja cuma apa dibalasi ya dijalak kulitnya dijalak supaya banyu najis kita banyu sampai seterusnya makanya laki-laki wajib sunat laki-laki wajib sumpit ada bini-bini sunat aja hukumnya basuh sunat bini-bini hukumnya basunat hukumnya sunat laki-laki basumpit sunat hukumnya wajib. Makanya apa ya perbedaan antara anak laki-laki anak bini-bini bila anak laki-laki baru bersumpit tak kenapa mamiruti orang Tuhan yang sembahyang namanya kah abahnya kah kainnya kan ini kan hukum menanggung maka sembahyang orang yang Tuhan tadi kada sah lantaran apa membawa akan orang yang ada mengandung najis di kulukannya itu. Kita barat lah ya anak nyempuan ke laki-laki nang balon bersumpit kada kawan tak umpat-umpat bahas menyebabkan kalau tergantung kan bapak awak suci ya yang menanggung orang nang kebetulan masih kolok menanggung ada sisa kami di koloknya aja itu namanya akibat tahun sembahyang hukum menanggung orang menanggung najis kada sah. Lalu anak bini-bini biar kada bersunat. Inya basuran mamanya waktu tahayat sah aja sampai omanya. Inya nak berasi aja kada tertinggal najis kami tanda orang kada politik lah. Bini-bini lah. Cuma pulang apa kalah manangnya, namun laki-laki di bawah umur 2 tahun dan semasa apa minum ASI bukan AC ASI air susu ibu belum pernah makan yang lain minum lain ada bilanya kami anak laki-laki itu cukup dipercikan air mutlak yang hitungannya kadarnya terbanyak pada anu kaminya kaminya setengah cangkir nggak cangkir mengumpul sudah suci itu hukum badan atau tempat atau pakaian bila anak laki-laki di bawah 2 tahun belum pernah makan minum apa-apa selain minum ASI air susu ibu enteng ada pun anak bini-bini walaupun di bawah umur 2 tahun pada pernah makan minum hanya minum ASI tetap aja diraba kami ditapas antabarat bintangan menapas kami anak laki-laki dengan anak bini-bini walaupun di bawah umur 2 tahun belum pernah makan minum napa-napa hanya minum air susu ibu tetap bila karena di mana tempat di mana badan di mana pakaian dibasuh wajib ditapas. Kalau anak laki-laki di bawah 2 tahun tadi belum pernah makan minum apa-apa hanya minum air susu ibu cukup dipercikkan air biarkan ditapas.
Takarat bini-bini, tapi waktu ini mengasuhi orang tuanya sembahyang, bini-bini, anak bini-bini, biar ini kata bersunat, sudah nampak kata mengakibatkan menanggung najis sah sembahyang orang tuanya. Lawan anak laki-laki baru bersumpit, mengasuhi lawan ama umahnya babahnya, maka mengakibatkan kada sah sembahyang orang tuanya karena ia kulub mengandung sisa najis yang keluar di paras kamaluannya itu. Jadi nampak kalah menang timbal balik. Tetapi jika ada rambut mayit itu karena gatah, rambut kepala atau bulu badan karena gatah, sekira-kira kada sampai air kepada pohonnya, unggul tempat tumbuh rambut bulu, melainkan dengan mencukur dia, niscaya wajib mencukur dia. Jadi apapun benda di badan, di kuku atau di rambut atau di bulu, bilanya berbentuk gatah, berbenda menutup dan menahan sampai banyak ke dalam rambut dan punggulnya itu wajib dipotong, digunting. Jangan apa rambut tak bersemer, jangan kuku apa bukan berpacar, pakai kotek. Nah itu menahan sampainya banyu wudu dan banyu mandi wajib. Kada sampai lalu kada sah wudu dan mandi wajib, wajib membuangi sampai kalau mati. Ada misalnya gatah nang menutup sampai banyu pada rambutnya, wajib mencukur rambutnya itu. Summa qala syahdan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وانفعنا علما تنفعنا به. اللهم انا نسالك علما نافعا نسالك طيبا نسالك عملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يشاء او دعوه تستجاب لها. اللهم اعنا بعلم لا يشاء من حماك من دعوه ورجل بعافيه. اللهم استر عيوب معلمينا عنا ولا تبرعنا عنا. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.